Thank you untuk setiap volunteers dan staff yang sudah melayani selama ini bersama-sama dengan kita. Boleh kita berikan appreciation kita kepada setiap ada mereka yang terlibat untuk acara kebaktian ibadah hari Minggu secara online ini. Baik mereka yang ada di depan layar maupun yang di belakang layar, we thank you so much, we appreciate and we love you. Saya senang Anda bisa bergabung bersama dengan kami di ibadah online pada hari ini. Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat saja. Tetapi apapun kondisi Anda, saya mau ingatkan kepada setiap saudara kita di tempat ini bahwa Allah turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam setiap area kehidupan kita. Yes, He is working untuk segala sesuatu, untuk mendatangkan segala sesuatu kebaikan. Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu yang baik maupun yang kurang baik untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Minggu ini kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita ambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-18 sampai ke-25. Saya akan bacakan kepada Anda sekalian. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis, kata Petrus. Kemudian dikatakan di sana, sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian, jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Seberdahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali pada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, kalau kita bicara tentang perikop ini, maka kita akan melihat bahwa sebagai pengikut Kristus, kita akan mengalami perlakuan yang tidak adil. Ketidakadilan itu akan ada di sekitar kita. You like it or not? Kita mungkin sudah melakukan yang terbaik yang kita tahu, yang bisa. Udah benar, tetapi malah tetap ditindas, diperlakukan buruk, mungkin diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya. Nah, surat Petrus ini kepada jemaat di Asia Kecil, sebagian besar dari mereka adalah budak atau hamba. Kenapa begitu? Karena kemungkinan besar pada saat itu mereka ada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Orang Romawi memiliki filosofi hidup yang cukup menarik, yaitu mereka berpikir seperti ini, kalau kita ini menjadi penguasa, apalagi penguasa dunia, tidak ada gunanya kalau kita ini masih harus cuci piring, masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Nggak ada gunanya itu. Sehingga mereka berpikir bagaimana caranya supaya mereka mengaktifkan para budak dan hamba-hamba ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Sehingga semua pekerjaan yang bisa Anda pikirkan itu dilakukan oleh para budak dan para hamba. Sehingga bangsa Romawi bisa hidupnya cuma santai-santai aja, cuma dikipasin, kira-kira seperti itu. Itulah gaya hidup orang-orang Romawi pada saat itu. Sehingga Petrus berbicara banyak kepada para budak dan para hamba ini. Petrus menekankan agar ketaatan mereka kepada Tuhan
yang ditunjukkan melalui ketaatan pada para tuan mereka itu tanpa memilih. Seringkali kita memilih kalau orang baik kepada kita, maka kita baik sama dia kembali. Tetapi Petrus mengatakan, jangan memilih terhadap tuan yang baik ataupun tuan yang jahat, bengis kata firman Tuhan. Perlakukan yang sama, berikan ketaatan yang sama, berikan kepatuhan yang sama. Itu yang dikatakan oleh Petrus. Petrus juga tahu bahwa tuan yang jahat itu pasti akan membuat perkara-perkara yang menyakitkan bagi para budak dan hamba. Sengaja atau nggak sengaja, mereka akan menyakiti si hamba-hamba ini atau si budak ini. Ketika mereka misalnya dicaci maki, kira-kira apa yang terjadi? Ya pasti marah. Mana ada orang dicaci maki seneng? Pasti marah dan berusaha untuk mencaci maki balik. Tapi mereka budak. Sehingga apa yang terjadi? Mereka seringkali mungkin menggosipkan. Ternyata nggak beda jauh sama kita ya. Nah, kalau mereka lagi misalnya menderita, ditekan oleh tuannya, apa yang terjadi? Mereka pasti marah juga. And then what happened? Mereka mulai merencanakan pembalasan dendam. Betul? Yang mana nggak berbeda jauh dengan orang hari ini. Tetapi Petrus berkata, apapun yang Anda lakukan terhadap tuan yang jahat atau tuan yang baik, perlakukan hal yang sama. Masalahnya ketika kita diperlakukan tidak adil dan terutama apabila itu bukan karena kesalahan kita, sulit untuk kita bisa melupakan begitu saja. Apalagi untuk diminta mentaati, mengasihi bahkan. It's hard, it's tough. Disitulah Yesus memberikan teladan atau contoh. Teladan di sini menggunakan kata Yunani yang sempat digunakan oleh Plato. Plato hidup sebelum di zaman Tuhan Yesus, sehingga ini bahasa yang sama yang digunakan oleh mereka orang Yunani pada saat itu, bahwa memberikan contoh itu seperti layaknya anak kecil yang mereka lagi berusaha untuk belajar menggambar. Ya. Mereka ambil kertas yang tipis, kemudian di bawahnya itu ada gambar yang bagus yang mereka siap ikuti garisnya. Atau hari ini kita sebutnya tracing gitu ya. Ngeblat gitu bahasa Jermannya kira-kira. Sehingga Petrus berkata bahwa contoh yang Yesus berikan agar kita bisa tracing his attitudes, bisa meniru sikap Kristus ketika dia diperlakukan tidak adil. Nah di ayat 22 sampai 24, Petrus itu sebetulnya sedang memparafrase dari Yesaya 53. Yang mana Yesus yang tidak bersalah, dia diarak, dia dipermalukan, dengan ditelanjangi, kemudian diludahi, dipukul, dimaki, dihina, dan disalibkan. Tetapi dia nggak membalas. Tetapi dia tidak mencaci maki. Dia tidak merencanakan pembalasan. Bahkan dia tidak mengundang malaikat untuk mengirimkan api membakar para prajurit ini. He didn't do that. Dia rela menanggung semua itu meskipun dia nggak bersalah. Dia menanggung setiap daripada dosa-dosa kita. Sehingga ayat 25 ketika Petrus menurut saya menyimpulkan di sini, tujuan akhirnya yang dimaksud Petrus yaitu agar para tuan, the masters, baik mereka yang baik ataupun yang bengis juga, itu bisa kembali ke jalan yang benar. Mereka yang dulunya tersesat bisa datang kepada jalan yang benar. Kembali kepada gembala yang baik. Di ayat 25 dikatakan. Nah ayat 19 merupakan ayat yang melandasi khotbah saya pada hari ini. Kalau kita ngelihat di ayat 19. Kembali boleh kita lihat di ayat 19. Sebab adalah kasih karunia. Saya bacakan kembali. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah. Kata kuncinya sadar. Sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Berbicara tentang perlakuan yang tidak adil, unfair treatment. Sebagian dari kita mungkin sudah mengalaminya, atau bahkan sedang mengalaminya, unfair treatment. Tetapi bagi Anda yang belum pernah mengalaminya, I assure you, saya yakinkan pada Anda bahwa Anda akan mengalaminya suatu hari nanti. Pertanyaannya adalah bagaimana kita harus bersikap ketika kita diperlakukan dengan tidak adil itu. Petrus memberikan satu saran, yaitu sadar
Sadar artinya adalah kita terbangun dari tidur kita, bisa. Kita terbangun dari keterlenaan kita, bisa. Sadar artinya adalah menjadi mengerti, atau sadar artinya mengingat kembali. Sadar akan apa yang dikatakan Petrus? Sadar akan kehendak Allah. Bahasa Inggrisnya berkata sadarnya adalah aware, conscious, realize. Tapi bahasa aslinya yang menariknya, enggak terlalu beda jauh, tetapi saya rasa satu dua makna yang akan membuat perbedaan adalah bahasa aslinya berkata kesadaran akan Allah. Bukan kehendak Tuhan. Bukan sadar akan kehendak Tuhan saja, tetapi kesadaran akan kehadiran Allah, kalau saya boleh katakan. Kesadaran akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ketidakadilan yang sedang kita alami. Itulah yang dikatakan Petrus kepada kita. Saya pernah berkunjung di sebuah tempat bersejarah di Jerman bernama Dachau. Mungkin sebagian dari Anda pernah tahu tempat ini, pernah datang berkunjung juga. Di sini, di kemah konsentrasi Nazi ini, di Dachau terutama, ini ada hampir 32.000 jiwa mati dibunuh. Di satu tempat ini saja. Tempatnya cukup, how do I say it? I'm speechless. Ketika saya di sana, saya nggak ada kata-kata yang bisa mengungkapkannya. Tempatnya boleh dikatakan mencekam. Ada kesyahduan di sana, ketenangan yang agak mengerikan kalau saya boleh menggambarkan seperti itu. Sulit buat saya untuk berkata bahwa saya bisa sadar kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kemah konsentrasi pada saat saya berkunjung itu, padahal saya sebagai hanya turis. Bayangkan apabila Anda ada di tengah-tengah kemah konsentrasi itu yang Anda nggak tahu hari ini Anda hidup atau bahkan menit ini Anda hidup, menit berikutnya mungkin aja bisa Anda mati. Can you realize? Apakah Anda bisa sadar bahwa Allah ada di tengah-tengah Anda pada saat itu? It's not easy. It's not easy. Di camp yang serupa, di Auschwitz, Polandia, ada seorang yang bernama Maximilian Kolbe yang bisa sadar akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah segala kekejian, segala ketidakadilan yang mereka alami. Sehingga suatu hari pada tanggal 29 Juli 1941, setelah terjadi sebuah insiden di mana ada 3 narapidana melarikan diri, para pemimpin kamp konsentrasi ini, mereka akhirnya berusaha menjatuhi hukuman kepada seluruh penduduk yang ada di sana dengan cara mereka memilih acak 10 orang yang harus dihukum dengan cara dibiarkan tanpa makan sampai mati. Salah satu nama yang keluar adalah seorang bernama Franciszek Gajowczyk. Dia seorang sersan di tentara Polandia dan ayah dari 2 anak. Menariknya tidak lama kemudian si Maximilian Kolbe ini, dia mendekati sang komandan dan berkata, saya seorang pastor Katolik dari Polandia, saya ingin menggantikannya karena dia punya istri dan anak. Maximilian Kolbe tidak bersalah, tetapi dia memilih untuk menanggung, memilih untuk mengambil posisi daripada Franciszek untuk menderita seharusnya apa yang dia tidak tanggung. Kesadarannya akan kehadiran Allah di tengah-tengah kejahatan tersebut tidak hanya menyelamatkan satu orang Franciszek, tetapi juga menyelamatkan ratusan tahanan lainnya yang dapat datang kepada jalan yang benar, yang dapat datang kembali kepada gembala yang baik seperti yang dikatakan Petrus, 1 Petrus 2 ayat 25 tadi. Sehingga dampaknya bahkan sampai bisa dirasakan oleh banyak komunitas Kristen hari ini yang ada di Polandia maupun di seluruh dunia. Anda yang sedang menghadapi ketidakadilan dalam karir Anda mungkin, dalam bisnis Anda mungkin, whatever it is, sadarlah bahwa Dia bukan Allah yang melupakanmu. Seperti Musa yang katakan di Kitab Ulangan, He will never leave you nor forsake you. He heard your cry, Dia mendengarkan jeritan tangismu. Mungkin Anda merasakan ketidakadilan seperti yang dikatakan oleh Daud ketika dia
iri terhadap orang yang jahat. Kok bisa ya orang jahat itu semakin diberkati oleh Tuhan, semakin kaya bahkan. Kemudian kita membandingkan diri, saya yang melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Saya yang melayani Tuhan dengan keuangan dan perpuluhan. Tetapi kenapa hidup saya sebaliknya? Sepertinya malah dililit oleh hutang. Sadarlah bahwa Dia bukan Allah yang dapat berbohong dan menyesal seperti manusia. Janjinya selalu ya dan amin. Mungkin banyak hal di dalam hidup Anda yang bisa Anda nilai bahwa Tuhan tidak adil. Tetapi pernahkah terpikir bagi Anda sebenarnya bahwa Anda sedang di tempat yang tepat di mata Tuhan? Inilah yang dialami oleh seorang yang bernama Yusuf, yang tercatat di Perjanjian Lama, di dalam Kejadian. Many things in Joseph's life went wrong, but he was right where God wants him to be. Dia muda, dia ganteng, keluarganya cukup kaya, boleh dikatakan demikian. Hidupnya kelihatannya sempurna. Tetapi cerita hidupnya yang kita baca sangat jauh dari kesempurnaan. Ketika dia berumur 17 tahun, hanya karena mimpi dan karena jubahnya yang begitu baiknya, maka ke-10 saudaranya merencanakan untuk membunuh dia. Tetapi akhirnya oleh kasih karunia Tuhan dia diluputkan dari pembunuhan dan dia dimasukkan ke dalam sumur, betul? Setelah itu kita tahu bahwa Yusuf akhirnya dijual kepada saudagar Midian dan kemudian dijual lagi kepada seorang Mesir yang akhirnya kita kenal bernama Potifar. Life didn't seem fair for Joseph. Tidak lama kemudian, ada lagi yang terjadi dalam kehidupan Yusuf yang kita pikir hidupnya dulunya selain sempurna, terus dia dibuang ke dalam sumur. Tapi hanya karena dia menolak untuk tidur bersama dengan nyonya Potifar, akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Dia dimasukkan penjara karena sebetulnya dia ini difitnah bahwa dia mau memperkosa si nyonya Potifar ini. Life didn't seem fair for Joseph. Again. Di dalam penjara, menariknya, Yusuf ini, dia mempunyai belas kasihan. Now this is a very interesting story. Ketika kita sedang merenung atau merudung di dalam segala ketidakadilan yang sedang kita hadapi, biasanya we are self-centered, right? Salah satu cara agar kita bisa keluar dari itu semua, dari our self-pity juga, adalah dengan kita membuka mata kita mulai melihat siapa yang bisa kita tolong. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf akhirnya memilih untuk menolong dengan bertanya kepada 2 orang daripada hamba Firaun yang dimasukkan dalam penjara, yaitu si juru minuman dan juru roti. Kenapa mukamu murum dan lain sebagainya. Sehingga ketika si juru roti dan juru minuman ini memberitahukan mimpinya, Yusuf mengartikannya sehingga si juru minuman bebas. Ternyata Yusuf dilupakan begitu saja. Life didn't seem fair for Joseph again and again. Sehingga ketika akhirnya Yusuf menaiki ranking dan menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ini jaraknya perlu kira-kira 13 tahun. Sejak dia dibuang ke dalam sumur sampai akhirnya dia menjadi seorang Perdana Menteri. It's not a short time. Waktu yang cukup panjang, 13 tahun Anda bayangkan. Kemudian kelaparan melanda di seluruh negeri dikatakan. Maka datanglah saudara-saudaranya untuk membeli gandum supaya mereka nggak mati. Maka Yusuf membalas kelakuan saudara-saudaranya dan menjadikan mereka budak di Mesir. But that's not the story. Yusuf tidak melakukan itu. Bagian terakhirnya tidak tepat. Karena Yusuf sebenarnya mengampuni. He chose to forgive his brothers. Memilih untuk mengampuni segala pelanggaran yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Apakah mudah untuk mengampuni orang yang sudah menyakiti kita? Kalau menyakitin aja mungkin mudah ya. Tapi ini mau membunuh. Mudah nggak kira-kira? Orang yang mau membunuh Anda, kemudian Anda bisa mengampuni, menjual Anda.
merendahkan martabat Anda, menodai Anda mungkin. Is that easy? I don't think it's that easy. Proses pengampunan yang dialami Yusuf, paling tidak perlu sekitar 1 tahun kalau kita ngelihat. Kita bacanya sih cepat, cuma 4 pasal. Di kitab Kejadian 41 sampai 45 kalau nggak salah, 42 sampai 45. Ini kita tahu bahwa di situ ada sebuah proses di mana Yusuf mulai berusaha untuk mengampuni saudara-saudaranya. Mengampuni di sini perlu waktu. Tidak harus terselesaikan dalam 1 kali doa. Tidak harus terselesaikan dengan 1 kali pengampunan. Oleh sebab itulah ketika Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang jahat terhadap aku, yang menyakiti aku, yang berdosa terhadap aku? 7 kali cukup? Si Petrus, karena pada saat itu orang Yahudi hanya boleh maksimal 3 kali saja mengampuni, cukup, sudah jedok istilahnya. Tetapi Yesus berkata, enggak Petrus, bukan sampai 7 kali saja, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Pada prinsipnya, bukan kita harus menghitung 490 kali mengampuni dulu. Enggak seperti itu. Tetapi ada prinsip yang sangat mendasar yang kita perlu lihat di Efesus. Paulus pernah berkata hal yang serupa. Efesus 4 ayat 26-27 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, marah itu berarti boleh. Apabila kamu menjadi marah, yang pertama dikatakan, janganlah kamu berbuat dosa. So it's okay to be angry, tetapi jangan berbuat dosa. Kemudian Paulus juga berkata, apabila kamu menjadi marah, dikatakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya apa? Secepat mungkin selesaikan, resolusikan. Dan yang ketiga, apabila kamu menjadi marah, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kata kesempatan di ayat yang ke-27 ini, jangan beri kesempatan kepada iblis. Bahasa Yunaninya yaitu topos. Di mana hari ini kita mendapatkan kata topografi. Yang mana berhubungan dengan tanah. Sehingga kalau kita secara harafiah bisa terjemahkan, jangan beri tanah pijakan kepada iblis ketika engkau marah. Tanah itu ada di mana? Di dalam pikiran kita dan di dalam hati kita. Ketika kita mulai entertain our thoughts, mulai memikirkan terus tentang ketidakadilan yang terjadi pada kita atau orang-orang yang kita kasihi, atau kejahatan orang-orang yang sudah pernah lakukan terhadap kita, menyakiti kita dan lain sebagainya, maka akan mulai timbul kepahitan yang mengakar, karena topos sekali lagi, mengakar di dalam hati dan pikiran kita. Menariknya, there's no traces of bitterness in Joseph's life. Nggak kelihatan tuh kepahitan di dalam kehidupannya Yusuf. Kok bisa gitu? Mari kita lihat dengan cepat gitu. Saya percaya Yusuf pada saat itu sadar benar bahwa Tuhan Allah itu hadir di dalam setiap ketidakadilan yang dia alami. Baik ketika dia di sumur, baik ketika dia lagi digodai si Nyonya Potifar, ataupun ketika dia difitnah, atau dia dilupakan sekalipun, dia sadar bahwa Tuhan ada di tengah-tengahnya. Jejak-jejak Yusuf sadar akan kehadiran Tuhan terlihat di catatan Musa. Ketika dia tiba di rumah Potifar, dikatakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ketika dia digoda oleh Nyonya Potifar, maka Yusuf sadar akan kehadiran Tuhan dan dia bisa berkata di tengah-tengah temptation, di tengah-tengah godaan yang terjadi, dia berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah, dikatakan. Ketika Yusuf di penjara, dituduh memperkosa Nyonya Potifar tadi, maka Musa mencatat bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya, sehingga membuat Yusuf disayang atau menjadi kesayangan daripada kepala penjara. Ketika Yusuf diminta mengartikan mimpi daripada juru roti dan juru minuman, maka Yusuf sadar kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah dia juga. Dan dia berkata, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi itu? Sehingga ketika suatu hari dia dipertemukan dengan Firaun, diminta untuk menafsirkan mimpi, Yusuf sadar sekali lagi bahwa kehadiran Tuhanlah yang membuat perbedaan. Dan dia dapat berkata, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku
Firaun. Kesadaran Yusuf akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya juga terlihat bagaimana dia memberikan nama kepada anak-anaknya. Yusuf memberi nama kepada dua anaknya. Yang pertama adalah Manasye dan Efraim. Efraim berarti bahwa Tuhan membuat aku berbuah lebat di negeri kesengsaraanku. Yang menariknya anak yang pertama, Manasye, artinya Tuhan membuat aku lupa akan kesengsaraanku dan akan rumah Bapakku. Apakah Yusuf di sini mengalami hilang ingatan gitu? Amnesia gitu? Saya rasa enggak, karena dia ingat benar apa yang dilakukan sama saudara-saudaranya ketika dia bertemu. He remembered clearly what happened. Bagaimana baunya sumur itu, dia masih mungkin bisa merasakannya. Dia enggak lupa ingatan. Tetapi konsep di sini yang kita bisa ingat adalah kita perlu mengampuni hingga tidak lagi kita merasa sakit. Sehingga ketika Yesus berkata, ampunilah 490 kali. Prinsipnya forgive until it hurts no more. If it still hurts, forgive. Still hurts, forgive again and again and again. Joseph had completely forgiven them. Dan semua ketidakadilan yang pernah terjadi dalam hidupnya, di mana dia dibuang ke negara yang asing bagi dia. Dia harus sendirian dan lain sebagainya. Setelah kematian Yakub, ayah dari Yusuf, maka saudara-saudara Yusuf takut bahwa Yusuf akan membalas dendam. Sehingga mereka sekali lagi minta maaf kepada si Yusuf. Supaya mereka enggak mati atau enggak dibalas oleh Yusuf karena kejahatan yang mereka pernah lakukan. Kejadian 50 ayat 18 mencatat saudara-saudaranya datang sendiri dan mereka bersujud menyembah Yusuf dan berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Menariknya di ayat 19 sekali lagi menunjukkan bahwa Yusuf sadar kehadiran Tuhan di dalam setiap perkara hidupnya. Dan Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah, dikatakan di sana. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ini ayat yang sering kita dengar. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kata mereka-rekakan di sini berasal dari sebuah bahasa Ibrani yang berarti to weave atau menenun. Nah, kalau kita coba lihat video yang sebentar akan kita tayangkan, video pendek tentang proses bagaimana menenun secara tradisional di India, kita akan melihat bagaimana luar biasanya proses menenun itu. Untuk mendapatkan kain tenun yang indah seperti ini tidaklah instan seperti kain cetak yang di print. Mungkin kalau di print cuma perlu 5 menit selesai. Kadang kita nggak melihat prosesnya. Bahkan kadang kita tidak bisa melihat secara langsung keindahan pattern daripada kain tenun ini, terutama di awal-awal. Diperlukan waktu yang panjang, sekitar 5 hari untuk menghasilkan satu kain tenun yang indah.
Apabila tadi kita sudah melihat video yang barusan dibagikan, maka kita melihat di atas operator tadi yang sedang menenun itu, terlihat ada yang namanya punch card atau stencil yang menentukan corak atau motif atau pattern dari keindahan kain tenun tersebut. Hampir tidak mungkin dengan mata kita, dengan cara pengertian kita bisa membaca atau mengartikan lubang-lubang stencil itu atau punch card itu nantinya akan menghasilkan kain tenun yang seperti apa indahnya. Kita nggak akan bisa mengartikan. Demikian juga dengan hidup Anda dan hidup saya. It's okay when we cannot see the pattern clearly. Ketika kita nggak bisa melihat gambarannya secara utuh seperti apa, it's okay. Nggak masalah. Belajar untuk menyadari bahwa kita tidak harus bisa melihat pattern yang ada. Tetapi belajar untuk mempercayai pembuat daripada stencil atau punch card tadi. Bahwa semua akan indah pada waktunya. Hingga kita bisa berkata seperti Yusuf. Apabila ada orang lain yang mereka-rekakan yang jahat terhadap kita. Kita bisa sadar bahwa Allah telah memiliki punch card atau stencil untuk menenun pola-pola yang indah. Untuk menenun kebaikan di dalam hidup Anda dan hidup saya. Kadang patternnya mungkin belum jelas. Atau bahkan terlihat, loh kok patternnya jelek ya. Tapi sadarlah bahwa kita sedang ditenun oleh si penenun agung ini sendiri. Dan dia tidak pernah salah. Percayalah bahwa si penenun agung itu adalah Bapa kita yang baik. Kembali pada cerita tentang kamp konsentrasi. Ada seorang bernama Betsy. Dia adalah salah seorang tahanan di kamp konsentrasi yang lain di Ravensbrück. Di saat-saat terakhir sebelum dia meninggal, dia berkata kepada saudarinya seperti ini. We must tell people that what we have learned here. We must tell them that there's no pit so deep that he is not deeper still. They will listen to us, Corey, because we have been there. Bahasa Indonesia kalau saya boleh terjemahkan, kita harus memberitahu kepada orang-orang apa yang telah kita pelajari di sini. Kita harus memberitahu mereka bahwa tidak ada sumur yang begitu dalam. Sehingga dia tidak lebih dalam lagi. Mereka akan mendengarkan kita, Corey, karena kita pernah di sini. Sumur yang dalam itu. Ini dituliskan oleh Corey ten Boom, a Holocaust survivor. Saya mau katakan pada Anda, sadarlah bahwa tidak ada sumur yang terlalu dalam di mana kasih karunia Tuhan tidak dapat menggapai. Sadarlah bahwa tidak ada penjara yang terlalu gelap di mana terang Tuhan tidak dapat menembus. Sadarlah bahwa tidak ada kekecewaan terlalu jauh di mana kasih Tuhan tidak bisa menjembatani. Sadarlah bahwa tidak ada hati yang terlalu pahit di mana air kehidupan tidak bisa mengalir melaluinya dan menyembuhkannya. Sehingga kalau kita boleh kembali lagi baca di 1 Petrus 2 ayat 19 yang menjadi teks kita pada hari ini. Sebab adalah kasih karunia. It is grace and grace alone. Kalau kita bisa sadar jika seorang karena sadar akan kehendak Allah bisa menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Saya akan akhiri dengan kata-kata berikut untuk merakum seri khotbah bulan Maret ini. The devil will try to entrap, but God, it's in the midst of it all. When the injustice makes you small, come on, it's time to uninstall. The world might see you as an oddball, but he knows the story overall. God has set a good example for us all. So answer the call. What is the calling? Apa itu panggilannya? Panggilan Tuhan adalah you are a chosen generation. Bangsa yang terpilih. Engkau adalah orang-orang pilihan. Panggilan Tuhan bagi Anda adalah you are a holy nation. Engkau adalah bangsa yang kudus, orang yang kudus. Panggilan Tuhan bagi hidup Anda adalah you are a royal priesthood. Imamat yang rajani. Mari kita akhiri kebaktian kita pada hari ini dengan doa.
Saya mau berdoa bagi Anda yang saat ini merasa sedang di sumur. Ataupun Anda yang sedang ada di penjara. Mungkin Anda ada di sana bukan karena kesalahan Anda. Anda ada di sana karena perlakuan orang lain, rencana orang lain yang berikan dalam kehidupan Anda. Sehingga Anda sempat mengalami kepahitan. Anda sempat mengalami kekecewaan. Dan Anda mulai mempertanyakan Tuhan. Mungkin sebagian dari Anda marah, it's okay. God is not angry when you are angry at Him. He can take it. It's okay to be angry at God. But don't stop talking to Him. Talk to God. Saya percaya Tuhan mau menguatkan Anda, memulihkan Anda kalau itu Anda. Bisa taruh tangan Anda di dada. Saya akan berdoa bagi Anda. Tuhan Yesus, Kau melihat tangan-tangan yang mengaku bahwa Tuhan aku perlu Engkau. I'm angry Lord. Aku kecewa Tuhan. Aku pahit Tuhan hidupku. Tapi Tuhan aku berdoa, Engkau Allah yang hadir di setiap peristiwa sumur. Engkau Allah yang hadir di dalam setiap kejadian ketika kami harus mengalami godaan atau temptation. Ketika kami dilupakan. Ketika kami dipenjara. Ketika kami pahit bahkan di dalam hidup kami. Engkau hadir di sana. Engkau Allah yang gak pernah hilang kendali. You are always in control. Buka mata kami Tuhan untuk bisa melihat bahwa Engkau hadir di setiap penderitaan, di setiap ketidakadilan, di dalam setiap kesengsaraan kami. I encourage you, saya mendorong Anda untuk mulai bisa melihat bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kejadian itu. Begin to see that Jesus in the midst of that situation. Begin to remember that He is the master weaver. Mulai ingat bahwa Dia adalah si penenun agung itu. Apa yang orang lain dan iblis rancangkan jelek, reka-rekakan jelek, reka-rekakan kejahatan untuk mencelakai engkau dan keluargamu dan orang yang kau kasihi. Dia akan mereka-rekakan, Dia akan mulai menenunkan untuk kebaikan bagi hidupmu. Mungkin Anda gak bisa langsung melihatnya, tetapi percayalah kepada Tuhan bahwa tangannya tidak kurang panjang untuk menolong Anda. Terangnya tidak kurang jauh untuk bisa mencapai kegelapan dimanapun Anda berada. Let God's story be your story. Just like Joseph, let your story whisper God's name. Sehingga at the end of the day, you can let your story glorify God. Mari kita akhiri kebaktian kita pada hari ini. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu dimanapun kau berada. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat dari Yesus Kristus, kasih dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang hingga selama-lamanya. Sehingga ketika engkau di dalam kesesakan, ketika engkau di dalam ketidakadilan, ketika engkau mengalami lembah kekelaman, engkau dapat berkata bahwa Tuhan, aku sadar Engkau berjalan besertaku dan aku tidak perlu takut. Karena Engkau di pihakku, siapa lawanku? I thank you Lord. Bless your people. In Jesus' mighty name. Everybody say, Amen, Amen, and Amen. God bless you and we will see you next week. Lu ngapain? Ini mau kasih offering, padahal bulan lalu udah diajarin Ko sama Ko Jojo, tapi kok gak nemu lagi aku. Oh, sekarang kan udah gampang banget. Udah tinggal scan QR code aja. Sekali scan, tap, beres deh. Bener banget. Aku lupa banget, sorry. So, buat teman-teman di rumah juga, kalau misalnya mau kasih offering, teman-teman bisa langsung scan barcode maupun nomor rekening yang tertera di layar kaca teman-teman saat ini. So, that's all from us. And we're gonna see you next week. Bye-bye.
Apabila Anda membutuhkan info mengenai komunitas dan gereja kami, silahkan klik link yang tertera di description box. Have a blessed week!